Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kabinet dan Pak Kapolri, kami akan sampaikan secara cepat karena sebagian tadi yang bagian ekonomi sudah juga disampaikan oleh Pak Menko. Mungkin untuk menambah beberapa penjelasan dari pidato Bapak Presiden hari ini. Satu, bahwa risiko global di 2024 masih harus diwaspadai, dan oleh karena itu APBN didesain untuk tetap menjadi shock absorber, namun sekaligus mengakselerasi transformasi ekonomi yang tadi dijelaskan dalam pidato Bapak Presiden dan Pak Menko, termasuk untuk human capital, physical capital, dan natural capital, serta form bidang kelembagaan. APBN juga tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat dan utama fokus pada penurunan kemiskinan, stunting, dan kesenjangan. Kita akan melihat APBN dijaga tetap sehat dan berkelanjutan untuk bisa terus menopang tujuan menuju Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu pendapatan negara, belanja negara, dan defisit akan dibuat sehingga kita tetap tahan dengan gejolak yang terjadi di dalam lingkungan global, namun tetap bisa mendanai dan mendukung perekonomian. Ekonomi Indonesia masih sangat resilient tengah berbagai guncangan. Kita lihat pada periode 2014-19 Indonesia tumbuh 5%, dunia di 3,4, kejadian taper tantrum dan komoditi boom yang berakhir, serta mulai meningkatnya ketegangan Amerika dengan China. Kemudian periode 2020 terjadi pandemi, Indonesia kontraksi 2,1, dunia minus 2,8. Recovery Indonesia tahun 2021 masih di 3,7, namun 2022 kita di 5,3 dan 7 kuartal berturut-turut di atas 5 pada saat dunia dihadapkan pada disrupsi lantai global, lonjakan inflasi, dan pengetatan moneter secara global. Indonesia menggunakan fiskal secara prudent dan efektif. Kita bandingkan umpamanya pada saat 2020 terjadinya shock pandemi, defisit Indonesia naik ke 6,14, tapi itu lebih kecil dibandingkan India yang melakukan defisit yang sangat dalam di double digit, mendekati 13% dari GDP. Dan oleh karena itu tadi disampaikan Bapak Presiden, GDP, debt to GDP dari India adalah meningkat di 88,5 pada tahun 2020. Kemudian Indonesia bisa konsolidasi fiskal secara sangat cepat dengan defisit langsung di bawah 3% pada tahun 2022, 1 tahun lebih cepat. Malaysia dalam hal ini masih struggle dengan defisit di atas 5%. Dan kalau kita lihat path dari debt to GDP ratio negara-negara ini tetap bertahan. Secara Indonesia sudah mulai menurun. Jadi angkanya di 2023 di 37%. Namun kita tahu bahwa lingkungan global tidak mudah, tensi geopolitik, pandemi, deglobalisasi, ancaman perang, dedolarisasi, perubahan iklim, dan tren digitalisasi menjadi suatu tantangan dan sekaligus juga kesempatan. Ekonomi global melemah dan kita juga lihat pada saat yang sama inflasi meskipun tahun 2023 dan 2004 cenderung menurun, namun levelnya secara historis itu masih tinggi dibandingkan kondisi dalam dekade sebelum tahun 2020. Jadi ini pressure dari higher for longer masih akan dirasakan tahun 2024. PMI manufaktur global menunjukkan bahwa pelemahan global ini terlihat sangat nyata. Kita lihat dari sisi global PMI yang turun 49 dan Amerika Serikat yang konsisten ini masih di bawah 50 dan juga RRT sebagai ekonomi nomor 1 dan nomor 2 size-nya. Indonesia on the other hand masih tetap terjaga resistensinya. Makanya kalau kita lihat dari negara G20 dan ASEAN, Indonesia bersama India, Filipina, dan Meksiko adalah 4 negara yang PMI-nya itu ekspansif dan accelerated. Yang lainnya either ekspansi melambat atau kontraksi. Komoditas masih akan menjadi salah satu faktor yang kita waspadai. Harga gas turun 32% year to date, harga batu bara turun 63% year to date. Sementara minyak akhir-akhir ini meningkat karena memang Saudi mencoba untuk
menjaga harga pada level yang cukup tinggi. CPO kita juga mengalami penurunan meskipun kita melihat ada beberapa volatilitas akhir-akhir ini karena adanya pengetatan di berbagai harga pangan. Lonjakan dari komoditas ini menyebabkan inflasi dan kita lihat inflasi Amerika dan Eropa adalah terburuk dalam 40 tahun terakhir di atas 8%. Dan ini kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga yang tadinya semuanya mendekati nol suku bunganya pada saat sebelum pandemi dan selama pandemi, sekarang melonjak lebih dari 500 basis point. Ini tidak semua negara bisa tahan dengan gejolak suku bunga yang meningkat. Menteri Kesehatan sebelah saya bekas banker tahu betul kalau ada shock yang sangat tinggi, biasanya akan diikuti dengan persoalan kredit macet atau kemudian ekonominya mengalami. Jadi periode-periode ini adalah periode yang tidak mudah dengan tantangan yang berbeda. Suku bunga negara maju diprediksi masih akan tinggi for longer, higher for longer. Ini artinya cost of capital menjadi relatif mahal dan oleh karena itu kita tetap harus menjaga secara hati-hati. Makanya respons dalam bentuk defisit kita yang makin kecil dan primary balance mendekati balance menjadi salah satu respons kita untuk ketahanan APBN dan ketahanan ekonomi. Bapak Presiden dan Pak Menko sudah menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi kita yang konsisten di atas 5% untuk 7 kuartal. Ini 7 kuartal yang tidak mudah. Jadi kalau kita bilang 7 kuartal di atas 5% is not sesuatu yang taken for granted. Pada 7 kuartal terakhir ini terjadi konflik ya Ukraina, pasokan global inflasi dunia melonjak tertinggi dalam 40 tahun, pengetatan moneter dilakukan sangat agresif dalam 40 tahun terakhir, dan perang dagang yang melonjak serta perubahan iklim serta perlambatan ekonomi. Jadi di atas 5% untuk 7 kuartal dalam periode yang sangat tidak mudah dunia itu merupakan sesuatu yang perlu kita juga akui, namun ini tidak berarti kita tidak waspada. Indonesia terus membuat resiliensi melalui perbaikan konsumsi rumah tangga dan juga dari sisi transaksi digital yang membantu resiliensi dari konsumsi rumah tangga. Kita lihat transaksi digital sudah naik dari 41 triliun ke 41 billion US dollar ke 77 dan konsumsi kita sudah pulih dari tahun 2020 masa pandemi yang kontraksi 2,6 sekarang di atas 5%. Sementara hilirisasi yang dilakukan telah memberikan kontribusi terhadap daya saing ekspor Indonesia sehingga kita mampu meningkatkan nilai ekspor kita hampir 2 kali lipatnya 3.825 triliun pada 2021-2022. Pada saat dunia mengalami PMI manufakturnya melemah, Indonesia dari sisi indeks GDP manufaktur kita itu mengalami kenaikan. Ini adalah upaya untuk kita makin memperkuat ekonomi strukturnya, terutama peranan manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemulihan ekonomi merata di seluruh wilayah. Kalau kita lihat, Sumatera pun dalam hal ini sekarang sudah tumbuh mendekati 5%, kontribusinya terhadap GDP nasional 21,9%. Kalimantan tumbuh di 5,6%, itu kontribusinya 8,3%. Kegiatan Pak Basuki untuk membangun IKN sangat menentukan dan sangat memberikan kontribusi besar terhadap kinerja dari Kalimantan selain harga komoditas. Pada saat harga komoditas turun, dengan berbagai kegiatan itu bisa meminimasi dampaknya. Kemudian Sulawesi yang selalu cukup tumbuh tinggi di atas 6%, Maluku sekarang dan Papua naik 6,3% dan NTB serta Bali itu di 3%. Jawa selama ini yang menjelaskan 50% dari kita tumbuh sekitar 5% yaitu 5,2%. Pertumbuhan ekonomi tadi disampaikan Pak Menko juga berkualitas, pengangguran menurun, tingkat kemiskinan menurun. Ini di dalam konteks bahwa kita sempat mengalami kenaikan pada saat pandemi. Semua indikator memang mengalami reverse pada saat pandemi, terus menjadi kontraksi dan pengangguran serta kemiskinan meningkat. Tapi sekarang kita sudah melihat bahwa seluruh tren itu sudah
balikkan sekarang menuju kepada yang baik. Bapak Presiden menyampaikan dan Pak Menko menyampaikan tadi bahwa GDP per kapita Indonesia sudah masuk dalam middle upper income semenjak kita mampu untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Inflasi kita juga mulai terkendali. Harga pangan yang selama ini berkontribusi tinggi pada bulan Juli, volatile food itu kontribusinya hampir 0%. Kita harap ada Pak Mentan di sini bahwa harga pangan akan terus terjaga sehingga dia tidak menimbulkan kontribusi terhadap inflasi. Penurunan inflasi paling besar dari tahun 2022 ke 2003 adalah kalau kita lihat dari 5,6 ke 0% itu volatile food. Jadi penurunan terbesar adalah kontribusi dari harga pangan yang kemudian mengalami stabilisasi. Sektor eksternal kita meningkat dengan hilirisasi dan ini berkontribusi kepada kinerja ekspor kita, transaksi perdagangan kita surplus. Kenaikan ekspor kalau kita lihat dengan average 4,14 dari 2014 ke 2021. Tapi dari 2021 ke 2022 kita lihat kenaikan ekspor itu 25,6%. Jadi the average growth-nya meningkatnya jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelum terjadinya hilirisasi. Transaksi berjalan kita juga menjadi surplus dan ini sangat berkontribusi kepada kekuatan external balance kita. Sektor keuangan juga relatif stabil, BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan dalam KSSK menjaga agar sektor keuangan terus stabil dan mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan mulai meningkat, kenaikan dari 2019 ke 22 13,4%, dana pihak ketiga di perbankan juga meningkat 36,6% dari 2019 ke 22, perkembangan indeks harga saham serta kapitalisasi pasar semua menunjukkan hal yang positif. Dalam situasi ekonomi tumbuh dan capital market yang juga sehat, maka yield SBN kita terus bisa ditekan dan membaik. Ini dalam situasi dunia tadi mengalami kenaikan suku bunga 500 basis point. Kalau kita lihat justru Indonesia yield-nya menurun. Ini adalah sesuatu yang sangat fenomenal. Sehingga perbedaan antara surat berharga negara kita yang 10 tahun local currency dengan yield US Treasury 10 tahun itu perbedaannya menjadi makin mengecil di 216 basis point. Itu terendah bahkan dibandingkan negara-negara di ASEAN maupun emerging country di G20. Menggambarkan bahwa betapa Indonesia mampu menjaga perception dan juga confidence dan pada saat dunia mengalami turbulence dan kenaikan suku bunga yang luar biasa sangat meningkat tajam. Itu adalah situasi yang kemudian asumsi dasar makro yang sudah dibacakan Bapak Presiden tadi adalah yang warna pink sesuai dengan baju saya, yaitu growth 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah 15.000 per dolar dan harga minyak 80 dolar per barel, suku bunga 10 tahun 6,7, lifting minyak 625.000 barel per hari dan lifting gas 1.033.000 equal minyak per hari. Dengan asumsi dasar makro tadi, kita sekarang masuk ke APBN. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN akan tetap menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menghadapi dinamika global sebagai shock absorber, juga sebagai instrumen untuk mentransformasikan ekonomi, dan APBN harus bisa terus mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat. Kebijakan fiskal disampaikan oleh Bapak Presiden tadi dalam pidato, jangka pendeknya adalah kita harus menurunkan kemiskinan, stunting, dan meningkatkan investasi serta menjaga stabilitas. Oleh karena itu, inflasi akan tetap dijaga dan berbagai faktor untuk mengendalikan inflasi serta tim pengendalian inflasi nasional dan daerah akan terus diaktifkan. Dalam jangka menengah, human capital, oleh karena itu kita lihat Bapak Menteri Pendidikan dan Kesehatan ada di sini, infrastruktur, Bapak infrastruktur adalah Pak Basuki di sini, dan institutional gap itu adalah transformasi kelembagaan. Kita berharap dengan berbagai
reform struktural yang tidak mudah dan kadang hasilnya juga dalam jangka menengah, Indonesia akan menaikkan produktivitas, nilai tambah, tetap menjaga lingkungan, dan basis ekonomi kita semakin luas. Kalau kita bicara tentang SDM unggul, dalam masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dari 2014, 2019, dan 2019-2024, kita lihat berbagai kemajuan di sini, dari mulai jumlah sekolah, kemudian rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi kasar. Tentu Pak Menteri Pendidikan nanti bisa menyampaikan dengan Menteri Agama. Untuk kesehatan kita juga melihat adanya perbaikan indikator meskipun kita dihadapkan pada pandemi pada tahun 2020. Jumlah rumah sakit meningkat sangat tajam, puskesmas juga meningkat, vaksinasi tentu dalam hal ini COVID kemarin termasuk yang cepat, dan stunting mulai menurun, kita berharap bisa mencapai 14%. Untuk perlindungan sosial, kita juga lihat dana selama 2015 hingga 2020 mencapai 2.736 triliun sendiri. Ini untuk tadi mengurangi kesenjangan dan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, sehingga setiap growth kita memastikan agar masyarakat terutama yang paling bawah juga ikut menikmati. Instrumennya bisa melalui PKH, kartu sembako, dan juga bahkan dana transfer desa, mana penerima BLT desa juga kita tetap jaga dan pantau. Untuk infrastruktur, dalam periode 2015-2022 telah dibelanjakan 2.778. Kalau kita lihat jumlah tol yang beroperasi meningkatnya luar biasa dari 802 kilo ke 2.867 km. Jalan umum kenaikannya mungkin tidak dramatis, tapi kualitas dari jalannya mungkin nanti Pak Bas akan bisa menyampaikan. Jumlah pembangkit listrik meningkat cukup tajam, ya, lebih dari 60%, dari 53 giga menjadi 81. Kapasitas bendungan juga melonjak dari 6,39 ke 16,93 miliar meter kubik. Bandara udara kita meningkat dari 237 bandara udara menjadi 287. Jadi dalam hal ini ada 50 bandara baru, dan pelabuhan meningkat sangat tajam dari 1.655 hingga sekarang di 3.157. Dan PSN ini belum selesai, Pak Menko yang terus memonitor jumlah PSN, dan Pak Bas juga akan menyampaikan berapa proyek strategis nasional yang sudah selesai. APBN kita posturnya akan semakin sehat, pendapatan negara seperti disampaikan Bapak Presiden 2.781,3 triliun. Kalau dibandingkan pada saat terjadinya COVID yang kita sempat kontraksi hanya 1.647, ini kenaikannya lebih dari 1.100 triliun sendiri. Jadi kenaikan berdasarkan pemulihan ekonomi dan menimbulkan pendapatan negara yang kita gunakan lagi untuk membiayai atau belanja untuk pembangunan. Belanja negara di 3.300 triliun. Tahun 2020 pada saat pandemi kita harus melakukan banyak extraordinary belanja di 2.595. Hingga kenaikan belanja hanya sekitar 708 triliun, namun kenaikan pendapatan di 1.133 triliun. Oleh karena itu defisit kita menurun sangat tajam dari 947 triliun, 6,14% dari GDP, sekarang menjadi 522,8 atau 2,29% dari GDP. Penurunan secara nominal 424,9. Jadi cara kita melihat adalah tadi growth tetap 5% pada saat dunia terguncang-guncang, pada saat harga komoditas mengalami volatilitas, inflasi tinggi, suku bunga melonjak, namun kita tetap menjaga growth dan APBN-nya makin sehat. Itu kombinasi yang sangat langka ya. Untuk pembiayaan dengan defisit 522 kita akan lakukan secara hati-hati, karena tadi saya sampaikan bahwa environment dari globalnya juga akan semakin tidak predictable. 2020 waktu itu Anda bisa lihat pembiayaan kita itu sampai 1.193. Pada saat pandemi pendapatan kita turun, belanja naik, maka kita mengalami situasi yang tidak mudah, dan sekarang relatif sangat bisa
dikelola atau relatif sehat. Pajak akan mencapai perpajakan 2.307,9 triliun. Kita akan melakukan beberapa pembangunan reform Cortex, kepatuhan dengan menggunakan integrasi teknologi, joint program supaya penerimaan semakin konsisten antar berbagai sumber, baik pajak, bea cukai, dan PNBP, dan melaksanakan undang-undang harmonisasi perpajakan kita. Kita targetkan penerimaan perpajakan tumbuh 8,9. Ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang 5,2. Artinya tax ratio-nya diharapkan akan terus meningkat. Penerimaan pajak kita akan mencapai 1.986 triliun. Reform tadi seperti pemaduan NIK dan NPWP. Kita akan melihat pada high wealth individual, core tax system kita upayakan selesai dan menggunakan digital forensik serta kerjasama global dari sisi perpajakan. Kalau kita lihat, penerimaan pajak akan tumbuh 9,3% untuk mencapai 1.986 triliun. Ini artinya dengan pertumbuhan ekonomi tadi yang 5,2, kita berharap tax rasionya akan terus meningkat. Namun pajak juga digunakan untuk memberikan insentif transformasi ekonomi seperti membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik, mendukung investasi dan hilirisasi, mendukung UMKM, dan juga mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dari tempatnya Pak Nadiem, kita juga mensupport seperti memberikan double deduction untuk vokasi maupun research dan development. Jadi pajak tidak hanya untuk collection tapi juga bisa memberikan insentif. Untuk bea cukai tahun depan akan tumbuh 7%, penerimaan cukai diperkirakan naik 8,3%, bea masuk masih akan naik 8,1%, namun bea keluar diperkirakan akan turun karena memang kita melakukan konsekuensi dari hilirisasi. Jadi memang bea keluar tidak menjadi andalan lebih karena kita ingin terjadi nilai tambah lebih dalam negeri. Sehingga total penerimaan kepabeanan dan cukai adalah 321 triliun rupiah. Untuk PNBP 473 triliun, ini terutama karena adanya juga kontribusi dari harga komoditas. Kalau kita lihat harga komoditas tadi cenderung menurun, makanya kita lihat PNBP terutama dari SDA, sumber daya alam, diperkirakan mungkin tidak setinggi yang seperti kita terima tahun 2022 dan 2021. Kita akan mengoptimalkan BUMN dari sisi penyetoran dividen, inovasi dan kualitas layanan dari kementerian lembaga yang memiliki BLU termasuk kepolisian untuk sistem STNK, dan penggunaan perluasan IT dan pengawasan kepatuhan dari wajib bayar PNBP. Pemerintah pusat tahun depan belanja 2.446,5 triliun. Itu artinya tumbuh 6,3%. Ini kenaikan yang cukup tajam, apalagi sesudah kita mengalami kenaikan lonjakan tahun 2020. Ini karena tahun 2024 kita harapkan bisa menyelesaikan berbagai program prioritas Presiden dan Wakil Presiden seperti penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, membangun IKN, proyek strategis nasional, dan impres jalan yang nanti Pak Bas bisa menyampaikan. Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan pemilu. Itu pemilu dari Pilpres, Pileg, dan tentu saja berbagai dinamika yang diantisipasi. Dan kita juga menggunakan APBN 2024 untuk memperkuat industri pertahanan dan keamanan dan juga kemampuan pertahanan keamanan Indonesia. Pak Budi, dari anggaran kesehatan tahun depan 186,4 triliun. Ini 5,6% dari APBN. Kemarin pembahasan di Undang-Undang Kesehatan adalah minta threshold 5%. Kita memberikan di 5,6, jadi lebih tinggi dari yang sebetulnya ingin diatur dalam undang-undang. Artinya memang kalau kebutuhan dari kesehatan besar dan memang justify, ya kita akan prioritaskan alokasinya. Belanja melalui Kementerian Kesehatan 106,9 triliun, selebihnya adalah belanja melalui daerah dan non-KL, dalam hal ini untuk jaminan kesehatan, terutama ASN TNI Polri.
Untuk pendidikan, ini adalah angka yang sangat tinggi, 660 triliun. Tahun ini kita perkirakan realisasi dari anggaran pendidikan di 552 triliun. Pak Nadiem beberapa program tahun ini bersama Kementerian Tenaga Kerja, karena kemarin Pak Menko menekankan pentingnya untuk memberikan pelatihan tenaga kerja, maka kita memberikan beberapa kenaikan anggaran untuk baik Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk perbaikan skill dan reskilling. Belanja pemerintah pusat dari 660 adalah 237,3 triliun, terutama untuk Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan untuk transfer ke daerah sebesar 346, terutama untuk pendidikan dan gaji dari guru, tunjangan pokok profesi guru, dan dana biaya operasi sekolah. Yang below the line adalah sebesar 77 triliun, terutama untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan, baik untuk pendidikan, research maupun untuk perguruan tinggi dan kebudayaan. Perlindungan sosial disampaikan Bapak Presiden tahun depan mencapai 493,5 triliun. Kalau dilihat dalam grafik ini nilainya hampir setara pada saat terjadi pandemi yang sangat dahsyat, 498. Jadi ini adalah perlindungan sosial. Kalau tahun 2020 memang rakyat tidak bisa kemana-mana, dan oleh karena itu perlinsosnya dinaikkan dari 308 triliun ke 498 triliun, yaitu 2019 ke 2020. Namun tahun depan perlinsos kita tingkatkan 12,4%. Mencapai mendekati tahun pada saat terjadinya pandemi 2020. Ini karena tadi komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrim dan berbagai perbaikan di bidang untuk mendukung terutama kelompok yang berpendapatan 40% terbawah, yaitu untuk kartu sembako, untuk kartu kuliah, untuk beasiswa anak-anak, dan untuk akses kesehatan, serta untuk subsidi, baik terutama subsidi non-energi seperti pupuk, kur, dan subsidi PSO, serta subsidi energi. Kompensasi tahun 2024 dan subsidi ini terutama untuk menjaga stabilisasi harga, terutama adalah harga energi dan harga non-energi. Untuk energi tentu dalam hal ini LPG, listrik, dan BBM. Kita lihat konsumsinya meningkat cukup tajam, dan tadi kalau nilai tukarnya sekarang di 15.000, berarti juga akan meningkatkan jumlah subsidi energi kita. Untuk subsidi non-energi mencapai 114,3 triliun, terutama untuk pupuk, subsidi PSO, terutama untuk pelayanan-pelayanan umum, kemudian subsidi bunga kur, ini target 12 juta debitur, dan jumlah total kredit yang disalurkan seperti keputusan waktu itu dengan Pak Menko Perekonomian akan ditingkatkan, dan kita juga mencadangkan terutama untuk subsidi dari perpajakan yang ditanggung pemerintah, terutama untuk panas bumi dan untuk SBM Falas. Anggaran infrastruktur tahun depan mencapai 422,7. Kalau kita lihat anggaran infrastruktur 4 tahun terakhir konstan sangat tinggi di sekitar 400 triliun, atau turun sedikit di tahun 2022. Tahun 2021 itu meningkat tinggi karena ada luncuran dari tahun 2020 karena waktu pandemi banyak beberapa proyek kemudian ditunda dan diluncurkan di 2021. Namun semenjak itu kita tetap mengeluarkan anggaran infrastruktur yang relatif pada level yang stabil di 400, yaitu tahun depan 422,7, naik 5,8%. Untuk penyelesaian berbagai proyek-proyek strategis nasional, pelaksanaan impres jalan dan IKN, serta pembangunan stadion untuk bola di berbagai daerah sesuai dengan target Bapak Presiden, serta untuk sarana pendidikan dan kesehatan. Belanja non-KL terutama untuk daerah otonomi baru. Kita tahu bahwa Papua ada daerah otonomi baru, provinsi-provinsi baru, maka kita juga mengalokasikan untuk pembangunan ibu kota dan sarana provinsi baru tersebut, termasuk instansi vertikal. Transfer ke daerah 94,8 terutama untuk dana alokasi khusus
untuk yang fisik, terutama untuk bidang infrastruktur dan di bidang pekerjaan umum. Kita juga dalam anggaran infrastruktur ini adalah yang disebut pembiayaan atau below the line, terutama untuk pembelian lahan dan juga untuk PMN kepada BUMN yang mengalami kesulitan sesudah mereka akan dilakukan restrukturisasi. Kita mencadangkan PMN agar BUMN tersebut bisa menjadi sehat kembali. Ini adalah salah satu komitmen dengan Pak Menteri BUMN, Pak Basuki, terutama untuk BUMN konstruksi, dan kami mendukungnya melalui cadangan PMN di dalam mendukung penyehatan dan restrukturisasi mereka. Untuk PSN 45,7 triliun, terutama untuk double track kereta api, bendungan, irigasi, dan jalan tol. Tahun depan kita tetap mencadangkan untuk anggaran ketahanan pangan 108,8 triliun. Kita lihat di sini kenaikan 7,8%. Anggaran ketahanan pangan yang kita alokasikan baik melalui Kementerian Pertanian maupun melalui transfer ke daerah. 89,6 triliun dari mulai bantuan bibit, benih, alsintan, asuransi pertanian sampai dengan berbagai irigasi, bendungan, waduk untuk infrastruktur dan subsidi pupuk. Untuk transfer ke daerah, anggaran ketahanan pangan menyangkut jalan-jalan untuk pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi dan sumber daya air, serta rehabilitasi untuk balai benih dan sarana prasarana untuk pelabuhan ikan. Kita tahu bahwa reform tidak hanya terdiri dari belanja-belanja sektoral, kepastian hukum, dan juga dalam suasana geopolitik, unsur pertahanan keamanan menjadi sangat penting. Dan tahun depan juga tahun pemilu. Oleh karena itu, berbagai belanja untuk mendukung tugas kepolisian, dan Pak Kapolri ada di sini, dan juga untuk meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan Indonesia, terus kita dukung dengan alokasi 324,1 triliun. Kalau kita lihat, ini sudah 300 triliun berturut-turut di atas selama tahun 2021 hingga sekarang. Terutama untuk mendukung alutsista dan juga pengadaan kendaraan tempur, pengadaan alutsista, dan untuk pemeliharaan dan perawatan berbagai alutsista yang sudah dibeli. Dan juga tentu saja untuk mendukung pemilu 2024, terutama untuk pengamanan, terutama kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tahun depan kita akan memberikan kepada daerah transfer 857,6 triliun, naik 3,9% dari tahun ini. Beberapa dari belanja daerah seperti dana bagi hasil kita tingkatkan, terutama pada saat daerah-daerah yang menikmati sumber daya alam yang memang harus dibagi hasilkan penerimaannya. Ya, kita berharap bahwa daerah-daerah yang memiliki dana yang cukup besar dan cash yang cukup available bisa terus meningkatkan pembangunannya. Kami akan terus bekerja sama dengan Kemendagri untuk meningkatkan sinergi kebijakan pusat daerah dari sisi fiskal dan kualitas serta akuntabilitas dari penggunaan transfer daerah yang mencapai 857. Kita lihat sekarang daerah juga sudah memiliki, karena ekonominya makin berkembang dengan pembangunan yang menyebar di semua daerah, kita lihat sekarang kemampuan daerah untuk mengenerate pendapatan asli daerah juga mulai meningkat. Sekarang kontribusinya di 28,14. Ini hal yang positif. Sehingga transfer tadi walaupun nominalnya tetap naik, namun jumlah APBD sepertinya meningkatnya cukup tinggi karena adanya pendapatan asli daerah sendiri. Dan kita lihat untuk transfer terutama dana desa telah menyebabkan kemajuan di tingkat desa. Desa mandiri itu melonjak tinggi menjadi 11.456 desa. Hampir 2 kali lipatnya dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tadinya tahun 2018 hanya 313 desa saja dari sekitar 75.000 desa yang disebut desa mandiri, sekarang sudah 11.456 desa. Ini menggambarkan bahwa seluruh transfer bisa memperbaiki kehidupan dan situasi di pedesaan. Kita harap akan makin banyak desa yang mandiri. Tadi telah disampaikan bahwa defisit kita sudah makin ditekan untuk menyehatkan APBN dan untuk mengantisipasi suku bunga dan inflasi global yang melonjak tinggi sehingga cost of fund-nya tinggi.
tahun depan dengan defisit 2,29%, maka kita memiliki primary balance yang hampir mendekati balance, yaitu hanya minus 25,5 triliun rupiah. Ini sudah menampung berbagai kebutuhan yang waktu sidang kabinet terakhir Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian meminta beberapa pos untuk diberikan perhatian tambahan. Jadi kita tetap memberikan dukungan karena tahun 2024 kita harapkan banyak program-program prioritas nasional bisa diselesaikan. Untuk below the line, pembiayaan investasi tahun 2027 dicadangkan sebesar 176,2 triliun. Selain untuk berbagai belanja infrastruktur seperti Elman, kami juga kemudian juga untuk Tapera dan juga untuk PMN dari beberapa BUMN karya yang tetap akan menjalankan fungsi pembangunan, namun kondisi kesehatan keuangannya harus semakin diperbaiki. Kami juga mencadangkan untuk BPDLH dan klaster kerjasama internasional maupun dana pendidikan. Ini juga merupakan salah satu komitmen bagi kita untuk tetap memperbaiki berbagai institusi penting, termasuk dalam hal ini Indonesia Exim Bank yang memiliki peran untuk mendorong ekspor di Indonesia. Postur APBN 2024 diharapkan memberikan signal bahwa APBN makin sehat, tetap memberikan stimulus bagi perekonomian dan akselerasi dari transformasi ekonomi. Belanja negara yang mencapai 3.304,1 triliun itu naik 27,3% dari tahun 2020. Itu adalah stimulus yang cukup kuat bagi perekonomian. Dan pada saat yang sama APBN kita menjadi sehat dengan mengumpulkan pajak yang naik 68,8% dari tahun 2020. Dari tadinya penerimaan hanya 1.647,8 triliun, sekarang mencapai 2.781,3 triliun. Sehingga sedang kita terus mendukung perekonomian, maka APBN-nya juga tetap tidak dikorbankan tapi terus menjadi sehat. Keseimbangan primer menuju positif dengan defisit hanya 25,5 triliun. Tahun 2020 defisit primer kita itu di 633,6 triliun. Ini konsolidasi yang sangat cepat dan tidak banyak negara bisa melakukan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga defisit kita mencapai 2,29%. Demikian Pak Menko, jadi postur APBN 2024 seperti yang terlihat di sini adalah yang kolom paling kanan, yang biru muda, sedangkan yang lain adalah historis dari 2014 hingga 2023 tentu masih merupakan angka outlook. Kita lihat bagaimana APBN itu mengalami gejolak, tapi pendapatan negara kita jaga untuk terus meningkat, belanja disiplin dan perbaikan kualitas seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua DPR, dan defisitnya dijaga agar kita mampu menghadapi dan mengantisipasi situasi yang tidak baik dari sisi global. Demikian Pak Menko, kami kembalikan kepada Pak Menko. Terima kasih. Keuangan.